Ya, saya malu bagaimana saya bisa istirahat sementara teman-teman saya di Gaza ini dibantai tanpa istirahat. Dan saya selalu mengatakan bahwa saya pulang ke Indonesia ini bukan untuk istirahat, leha-leha, rebahan, enggak. Saya pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan saya yang belum selesai. Kalau di total ya, tank Merkava, bulldozer sama kendaraan lapis jeep militer Israel ini sudah 850 lebih yang hancur di tangan para pejuang Gaza. Bayangkan kalau isinya itu satu ini misalnya 5 orang, kali aja 5 tuh yang terbunuh. Berarti sudah banyak sekali kematian di Gaza. Maksudnya tentara-tentara Zionis yang terbunuh di Gaza sudah banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang pembebasan Al-Aqsa yang berbahagia, pada malam hari ini kita bertemu khusus eksklusif bersama Ustaz Muhammad Hussein Gaza. Sudah beberapa lama kita tidak mendengar beliau konten di channel Muhammad Hussein. Malam hari ini kita ingin menanyakan kabar beliau. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Sudah lama tidak mengonten, ditanya oleh Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi ini ente kan di channel saya gitu kan. Iya. Sebetulnya kita punya kan ya gitu ya. Gak apa-apa. Memang saya minta dia gitu ya setting. Tapi ente terlalu kaku. Share aja gitu ya. Assalamualaikum teman-teman. Enggak apa. Karena ente kan memang nggak terbiasa ngonten kan. Ya. Ini teman-teman, jadi saya kenal dulu ya. Kalian harus kenal. Namanya Ogi Saputra ya. Ogi Fatur Rahman ya. Namanya Ogi Fatur Rahman, asli dari Jambi, tapi lama di Padang ya. Bisa dijelaskan ini kuliahnya? Di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. S1 ya? Sarjana Humaniora S1. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi teman-teman, antum nanya apa tadi? Udah lama gak konten ya? Kita rindu kabar terbaru dari Ustaz tentang suasana di. Iya. Jadi gini teman-teman, memang sudah sebulan lebih saya konten. Dan ini ya awal tahun baru, saya harap ini bisa menjadi semangat baru buat kita semua. Buat channel Muhammad Hussein Gaza, insya Allah saya berusaha mulai hari ini ya konten ngasih informasi terbaru tentang Palestina. Karena kan itu yang kalian tunggu-tunggu ya. Meskipun dengan ala kadarnya ini lighting jelek banget nih. Kita dari tadi nyari-nyari lighting dari pagi yang ketemu. Ini pun kita baru pakai kamera baru ya. Itu second. Kita baru dapat kamera second. Nyari dari pagi nyari sana sini, nyari ke Cibubur nggak ketemu, nyari ke Depok pada tutup. Terus kita COD-an untuk nyari kamera untuk untuk senjata kita ngonten kan harus ada yang bisa kita pakai ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah ada timnya nih yang tim yang begitu usaha yang harus ngonten. Iya, nih saya mau kasih lihat nih. Ini adalah kondisi di balik layarnya tuh. Ya jadi ini. Kita ini ada kadarnya ya. Ya. Jam 23. Ini kan jam berapa? 11 malam. Udah jam 11 malam juga tuh ya. Ya pokoknya udah ngantuk ya. Nah, pokoknya teman-teman. Intinya ini pokoknya apapun itu ini harus tampil ya, ini harus tayang ya. Konten malam ini apa adanya untuk mengabarkan gimana kondisi terkini di Gaza kan. Oke. Setelah beberapa lama tidak mengonten, terakhir itu sudah 2 pekan. Yang update terakhir itu tentang tahanan Israel. Nah, itu udah sebulan yang lalu kan? Sebulan yang lalu. Itu udah sebulan yang lalu ya. Nah, bagaimana situasi terkini, Ustaz? Saya ingin cerita situasi terkini, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu nih. Kenapa saya nggak konten? Ya. Jadi teman-teman, saya kan keluar dari Gaza itu tanggal 12 November. Ya. 12 November saya keluar dari Gaza setelah 4 kali gagal ya.
datang ke Rafah, balik lagi. Ke Rafah, balik lagi gitu kan. Sampai akhirnya saya tiba ke Rafah Mesir, kemudian saya sempat di mana? Dijamu oleh duta besar di Mesir 2 hari. Sampai ke Jakarta landing tanggal 15 November. Pas saya lagi landing pesawat, ke HP saya ada WhatsApp masuk, pesan WhatsApp dari kakak saya. Dia bilang, Sen, kamu ini kan baru keluar dari medan tempur, konflik, perang. Dan ini sudah banyak sekali media-media yang ngantri mau wawancara gitu ya. Kemudian juga televisi dan juga podcast sudah pada ngantri. Ada juga masjid-masjid ya, beberapa lembaga sudah minta jadwal. Nah dia bilang gini, kakak saya bilang gini, kita sudah berikan kamu space 3 hari untuk istirahat dulu. Habis itu baru kamu terima. Gitu ya. Ketika saya baca pesan itu, saya baca dalam hati saya, nggak bener nih. Saya balas. Bagaimana saya berani membicarakan tentang istirahat? Bagaimana saya bisa istirahat sementara detik ini saya bilang, saudara-saudara saya di Gaza ini dibunuhi tanpa mereka istirahat. Teman-teman saya dibantai tanpa mereka harus bisa beristirahat, nggak bisa. Maka dari itu saya bilang, jangan ada istirahat. Pokoknya mulai hari ini langsung terima semua permintaan wawancara, semua terima. Ya, baru landing. Makanya kan kita lihat ya, ada cuplikannya. Ntar dimasukin ya ke ini ya. Kan itu banyak tuh video-videonya ketika landing. Nanti akan file kan itu yang waktu landing itu ada file kan. Terus dimasukin tuh ya. Langsung saya diserbu oleh wartawan. Setelahnya saya pulang ke rumah. Wartawan sudah nunggu di rumah. Malam-malam tuh saya tiba di rumah di Cilengsi. Wartawan sudah nunggu tuh ada 2 atau 3 wartawan dari televisi nunggu di rumah. Paginya sudah artis dari saat itu sampai sekarang saya nggak ada libur sama sekali. Ya saya malu bagaimana saya bisa istirahat sementara teman-teman saya di Gaza ini dibantai tanpa istirahat. Dan saya selalu mengatakan bahwa saya pulang ke Indonesia ini bukan untuk istirahat, leha-leha, rebahan, enggak. Saya pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan saya yang belum selesai. Maka sejak saat itu saya selalu full ya, 1 hari bisa 5-6 titik ngisi kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib enggak biasa bisa nonton satu ya. Iya. 5 titik tuh. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya meskipun 3 hari terakhir ini saya kurang fit, ya saya sempat juga di TNC tadinya mau diinfus juga, teman saya bilang enggak, saya makan ini aja lah, apa herbal aja saya bilang. Alhamdulillah masih Allah jaga gitu kan. Ya artinya sebetulnya ini juga pesan buat teman-teman semua ya. Jadi kita jangan terlalu gampang capek deh dalam perjuangan Palestina. Ya. Karena kan selama ini yang terjadi apa sih? Kita selalu statement kita ngakunya kan memperjuangkan Palestina sampai darah dan nyawa gitu kan, diruh bidam gitu kan, kayak Aqsa. Tapi kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah maksimal memperjuangkan Baitul Maqdis? Atau kita masih memberikan energi yang sisa, pikiran sisa, tenaga sisa, harta sisa? Kalau itu namanya belum maksimal. Maka saya memutuskan, ya saya tidak akan memberikan yang sisa untuk Palestina. Saya tidak akan memberikan energi sisa untuk perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Harus all out. Kalau capek-capek dikit, ya paling tidur ya, tidur sebentar lah. Tidur itu sesuatu hal yang harus ya, agar kita menjaga stamina juga kan. Tapi selain itu kita harus tetap bergerak, move on, mobile. Dan ingat, al-mar'u imma an yakunu dzakiran atau imma an yakunu ghafilan. Seorang muslim itu, seorang manusia itu hanya ada 2 kondisi, entah itu sedang beribadah atau sedang lalai. Dan saya berharap setiap aktivitas kita ini semoga dicatat sebagai ibadah, gitu ya. Kondisi hari ini Gaza, gimana? Ini adminnya Gaza Media nih, teman-teman. Ente yang seharusnya lebih tahu nih. Oke, dari informasi terbaru yang kita baca, Ustaz.
korban syahid di Gaza itu sudah mencapai angka 22.000. Kemudian yang korban luka sudah 56.000 lebih. Tetapi seperti yang kami dengar dari setiap talkshow Ustadz dan update juga, bahwa kita tidak hanya meratapi kesedihan dari warga-warga Gaza. Kalau informasi di pihak musuh, kalau kita baca saat ini, dalam 24 jam terakhir, itu sudah 27 lebih pasukan Zionis terluka dalam pertempuran yang terjadi di jalur Gaza. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini, Ustaz? Iya. Apakah kita akan terus dengan kesedihan ini dan tidak melihat bagaimana pengorbanan juga pejuang yang saat ini di garis terdepan? Mungkin Ustaz bisa menjelaskan. Jadi gini ya, apa namanya? Sebetulnya ketika kita sedih melihat yang terjadi di Gaza itu hal yang wajar ya, manusiawi kan. Saya pun masih sekarang saya sering nangis ya kalau ngelihat video-video itu ya. Tapi kita juga harus mengerti bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh para pejuang-pejuang Gaza itu bukan rasa kasihan. Mereka tidak pernah minta dikasihani oleh kita. Jadi para pejuang-pejuang Gaza ini kenapa selalu memberikan update video-video mereka menghancurkan tank-tank baja, gitu kan, bulldozer dihancurkan. Kemudian juga mereka selalu memperlihatkan bagaimana pejuang-pejuang mereka ini ya dengan gagah berani ya di medan tempur. Jarak nol itu ingin apa pesan yang ingin tangkap, bahwa mereka ingin menyampaikan kita pesan optimisme. Ayo dong, kami yang di sini aja yang menjadi korbannya, kami terus semangat. Kalian juga harus punya semangat optimis yang besar. Jadi baik itu simpati atau iba itu sebuah motivasi, tapi itu motivasi yang rapuh. Makanya saya selalu katakan kalau kita mau bantu Palestina, motivasinya jangan atas dasar kasihan atau iba, tapi harus lebih apa? Motivasi adalah cinta dan kasih sayang, bahwa kita mencintai mereka. Nah, bicara tentang pencapaian para pejuang-pejuang Gaza itu luar biasa. Jauh hari sebelum Zionis Israel ini masuk ke jalur darat, Abu Ubaidah jubirnya Q, kita punya Q aja ya biar aman ya, biar gak kena Bennett. Kalian tahu lah apa itu Q ya. Jubirnya Q itu mengatakan, kalian mau masuk ke Gaza dengan serangan darat kalian, dengan tentara-tentara kalian, silakan masuk. Tapi ingat, akan ada 4 kemungkinan akan terjadi. Pertama, kalau kalian masuk serangan darat ke Gaza, pertama ini Gaza akan menjadi kuburan massal tentara kalian. Dan sekarang terbukti ya. Yang diakui oleh Zionis saya sudah lebih dari 500 ya. Yang mereka akui terbunuh sejak perang darat kan. Nah, tapi yang dikatakan oleh Kang Obed, Kang Obed itu mengatakan jauh lebih banyak dibandingkan yang diberitakan oleh Zionis. Bahkan itu ribuan itu. Angkanya sering berubah-ubah. Nah, begitu harus perhatikan. Misalnya hari ini dia mengatakan 500, kemudian besoknya turun 400 ya. Itu Zionis ya, karena memang ada kebohongan di situ. Kalau bacaan saya pribadi ya, yang saya ikuti dari awal tuh, nggak kurang dari 10.000 tentara itu sudah mati di Zionis tuh. Karena kan satu tank Markava isinya 4 ya. Yang sudah dikonfirmasi hancur tuh 845 dari total. Dari awal 7. Iya, dari 7 Oktober itu sudah harus kalau di total ya, tank Merkava, bulldozer sama kendaraan lapis jeep militer Israel ini sudah 850 lebih yang hancur di tangan para pejuang Gaza. Bayangkan kalau isinya itu satu ini misalnya 5 orang, kali aja 5 tuh yang terbunuh. Artinya sudah banyak sekali kematian di Gaza, maksudnya tentara-tentara Zionis yang terbunuh di Gaza sudah banyak sekali tuh. Ya, kata Abu Ubaidah kan pertama Gaza akan menjadi kuburan massal. Kedua, kalau kalian masuk, tentara kalian akan jadi tawanan. Itu sudah banyak juga yang ditawan, cuma belum dirilis berapa jumlahnya ya. Tapi kalau yang sudah pasti itu 100 lebih, 130 lebih tawanan yang ada di Al-Qassam sekarang. Q maksud saya. Nah, ketiga, kata Kang Obed ini, kemungkinan ketiga, tentara kalian mungkin akan kembali, tapi dengan kondisi tubuh yang tidak lengkap.
tangannya cacat, kakinya cacat, terkena tembakan, terkena bom. Itu sudah banyak sih, ribuan itu menurut laporan dari rumah sakit Zionis ya. Kemungkinan keempat, ini tentara kalian akan pulang dengan selamat, dengan seluruh anggota tubuh yang selamat, tapi mereka akan mengalami kegilaan, mentalnya kena. Dan itu sudah banyak teman-teman ya. Terakhir itu 3 hari lalu saya baca ada berita seorang tentara Zionis yang keluar dari Gaza, sudah ditarik lagi dari Gaza kan setelah ikut dalam agresi. Tiba-tiba dia bangun, dia ambil senjatanya, dia tembakin teman-temannya sampai terluka. Beberapa tentara terluka, ditembak oleh dia. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu, dia bilang, saya mimpi buruk dan bangun nembakin. Itu banyak. Bahkan dalam catatan terakhir itu saya lihat dari media Ibrani sendiri ya, dari media Ibrani saya baca itu 29 tentara Zionis itu terluka oleh tentara teman-teman mereka sendiri. Entah itu salah tembak pada saat di lapangan itu, atau emang karena kondisi mental dan sebagainya gitu ya. Benar. Dan terbaru juga dari Al Jazeera yang dihadirkan oleh pemerintahan mereka, para tentara yang sangat selamat, pengakuannya juga jujur semua gitu. Saya pergi berperang tapi tidak mendapatkan 1% pun dari negara. Iya betul. Kemudian saya berperang tapi kami yang merasakan lebih, sedangkan dari negara tidak membutuhkan apa-apa. Iya. Dan betul. Fakta juga yang terbaru, data yang dirilis oleh media dari Ibrani juga, sekarang para pemuda di Israel itu sudah mengajukan petisi untuk menolak ikut wajib militer. Nah kan, jadi memang itulah yang disebut tahsabum jam'u wa qulubum syatta. Kita mengira mereka itu bersatu padu, padahal mereka itu ada banyak konflik internal dalam tubuh mereka. Jadi memang sekarang antara militer dan tentara ini sedang gontok-gontokan dengan para politisi itu ya. Lu seenak lu politisi punya kebijakan nyuruh kita ke bawah, tapi kenapa kita di sini tidak diperhatikan? Bahkan ada, saya juga lihat itu ya jadi kan yang ikut berperang di Gaza ini kan itu kan wajib militer ya. Jadi orang-orang pengusaha Israel yang punya toko-toko itu ditarikin sama mereka kan untuk ikut perang. Ketika pulang mereka mendapati tokonya enggak. Iya, bahkan ada yang dicuri. Dia bilang, toko saya belum pulang, toko saya dicuri oleh pegawai yang saya bayar gitu loh. Dan nggak berjalan, sekarang saya bangkrut dan pemerintah nggak ngasih kita kompensasi apa-apa. Mereka juga sedang bangkrut, hancur. Surat An-Nisa ayat 105 ya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu fi ibtighal qaum," kata Allah. Jangan kalian minder, rendah hati dalam menghadapi musuh-musuh kalian. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian terluka, maka mereka pun terluka. Walakin wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian mengharapkan dari Allah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Wah, keren sekali sih. Ini udah berapa menit, Bos? Udah 17 menit. Wah, gak kerasa. 17 menit. Masih banget deh. Membicarakan kehancuran Israel Nggak habis. Kita sisakan dulu buat besok ya. Oke. Jangan kita habisin sekarang dulu ya. Banyak fakta-fakta keren banget sih yang sudah kita himpun ya. Teman-teman kalau mau gabung di grup Telegram Gaza Media. Jadi kalau akun kita kan banyak yang kena take down di Instagram. Udah 5 kali take down. Gaza Media sudah kena. Sekarang kita yang masih harapan besar kita di Telegram. Jadi teman-teman kalau mau memantau perkembangan berita Palestina terkini bisa lewat ini nih, klik aja nih di nama akun channel Telegramnya, atau ada QR-nya ya. Ya entar ada QR-nya, atau nggak usah QR-nya ribet. Ini aja. Gitu. Iya. Atau di deskripsi atau di komentar itu ada tuh. Ada link untuk gabung langsung ke channel Telegram gazamedia.net. Dan sebelum saya tutup teman-teman, tutupnya nanti ya? Ya. Oke, mungkin kata-kata terakhir, maksudnya bukan kata terakhir apa? Iya. Quote terakhir nih, kemarin kita sudah mengikuti juga ada Julid Fisabilillah. Kasih semangat untuk. Jangan sekarang udah ngantuk banget, saya nggak kuat. Saya ngantuk banget ya.
Tapi saya ingin kalian mensupport channel YouTube jagoan kita yang masih ada di Gaza, Reza Albila namanya. Dia alhamdulillah nih, dia sempat punya akun channel itu sebetulnya dia sudah 100.000 lebih kalau nggak salah. Tapi nggak bisa dimonetize dan dia baru buat lagi sekitar 1 minggu lalu dan sudah rajin upload video-video. Itu harus di support abis sih. Ya namanya Reza Aldila, saya taruh juga di deskripsi link channel YouTube-nya dan juga di komentar. Kalian wajib banget subscribe channel beliau, di support channel pejuang di Gaza loh, WNI di Gaza, masa nggak di support sih? Malah channel-channel yang mohon maaf ya, yang di Indonesia yang banyak membuat konten-konten sampah kok malah jutaan subscribernya. Ya itu pokoknya harus di support abis ya teman-teman. Itu mungkin dari saya, silakan mungkin ditutup. Jangan lupa pertemuan selanjutnya, insya Allah setiap hari kita siap-siap ya. Siap Pak, ini Pak Amin? Siap ya? Iya. Oke, terima kasih teman-teman pejuang pembebas Masjidil Aqsa. Kita cukupkan konten kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita doakan selalu sehat dan Amin. terus bersama kita mengabarkan kondisi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Saya mewakili dari tim, juga ada Mas Amin, Bang Wildan. Terima kasih untuk malam hari ini. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu la jihadun nasrun aw istishhad.